Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa al-yawm qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa al-yawm qasidana waghfir lana semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul
berkumpul bersama kita di tempat yang mulia ini. Kalimat Alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah pada malam ini kita bisa menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah senantiasa menurunkan keberkahan bagi kita baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semoga nanti di yaumul qiyamah kita semua mendapat syafaatul kubranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah pada hari ini kita berada pada tanggal 5 apa 4 Zulhijjah. 4. Ya. 4 Zulhijjah. Pada tanggal 4 Zulhijjah. 4 Zulhijjah. Ya. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, yaitu arba'atun minha arba'atun hurum. Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu isna asyara, ada 12 bulan. Jadi kita di bulan Zulhijjah ini bulan yang ke-12 ya. Jadi jumlah bulan dalam setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah hurum, yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Mana 4 bulan itu? Rasulullah menyebutkan dalam satu riwayat bahwasanya salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini bulan mulia ya. 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Kalau di dalam Al-Qur'an atiiullah wa atiiur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Artinya apa? Apa yang Allah muliakan, apa yang Rasulullah muliakan, kita muliakan juga. Apa yang Allah dan Rasulullah enggak suka, apa yang Allah dan Rasulullah benci, kita juga benci. Itu namanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Itu makna taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah ya. Kalau bulan Zulhijjah ini masyhur dia. Yang sering kita lupakan kemarin tuh bulan Zulqa'dah. Ya. Kalau bahasanya bulan Zulqa'dah ini seakan dianggap anak tiri itu bulan. Kenapa? Dia dihimpit oleh bulan-bulan yang mulia. Banyak umat Nabi melupakan bulan Zulqa'dah ini. Kalau bulan Ramadan mulia karena siang hari kita puasa, malamnya tarawih kita. Bahkan ada malam Lailatul Qadar. Bahkan Ramadan itu bulan Allah turunkan Al-Quran. Banyak hadis-hadis Nabi mendukung kemuliaan bulan suci Ramadan, sehingga dia masyhur. Lalu setelah Ramadan, Syawal. Ada hadis yang mendukung bulan Syawal ini. Nabi menyebutkan, siapa di antara umatku puasa di bulan Ramadan, summa atsba'u sittan min Syawal, lalu diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal, kasaumid dahri, maka seakan dia puasa setahun full. Para ulama mufassirin, para ulama muhaddisin juga menerjemahkan makna kasaumid dahri ini bukan setahun, sepanjang masa. Ini hadis sahih yang mendukung kemuliaan bulan Syawal. Nah, bulan Zulqa'dah ini enggak ada. Hanya satu hadis kita temukan. Nabi itu ditamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah umroh. Arba umrin, sebanyak 4 kali Nabi umroh.
dan semuanya Nabi lakukan di bulan Zulqa'dah. Itu bentuk Nabi memuliakan bulan Zulqa'dah. Ya, karena bulan Zulqa'dah tadi termasuk bulan yang mulia. Kalau Zulhijjah ini banyak hadis yang mendukung kemuliaannya. Karena di tanggal 10 kita keluar dari rumah, menuju lapangan, menuju mushola, menuju masjid, menunaikan Idul Adha. Ada lagi hadis yang mendukungnya, bahwasannya yang disebut saumu yaumu Arafah, puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nabi menyebutkan, siapa nih para ibu dan bapak besok tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, puasa sehari saja pada hari itu, yukaffiru sanatain, maka itu puasa sehari bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan cuma sehari. Ya. Nah, kalau kita nggak ngaji, maka kita akan menerjemahkan teks hadis itu mentah-mentah. Artinya apa? Kalau kita sudah puasa sehari aja besok tanggal 9 Zulhijjah, berarti dosa kita setahun yang akan datang sudah diampuni. Nggak apa-apa kerjain dosa. Dan memang itu maknanya, tapi maksudnya adalah diampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Maksudnya setahun yang akan datang itu dijaga kita oleh Allah untuk melakukan dosa-dosa al-kabair, dosa besar. Itu maksud hadisnya. Bukan berarti setahun yang akan datang diampuni, enak dong. Iya, cuma puasa sehari sudah dapat bonus, setahun yang akan datang dosa sudah diampuni. Berani mulai ngerjain dosa. Nah, bukan itu. Makanya itu perlunya kita ngaji. Oh, maksudnya diampuni dosa kita setahun yang akan datang, terkendali kita, terpelihara kita, terjaga kita oleh Allah melakukan yang namanya al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Bahkan kalau bisa, ya, sebelum tanggal 9 yang disebut tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, hari ya di mana Nabi Ibrahim yang melihat perintah Allah, ragu untuk menyembelih putranya Ismail. Bahkan ada di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Itu dalam surat apa itu dia? Yashhadu wa la ya'lamu wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru ismallahi, dan hendaknya kalian menyebut, artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah dimaklumatkan. Jadi maklumat itu sama dalam bahasa Indonesia maklum. Dimaklumin. Misalnya kenapa dia nggak ngaji malam ini? Maklum, lagi sibuk. Nah, maklum itu bahasa Arab, itu bahasa Indonesia. Ya. Jadi hari-hari yang sudah ditentukan kita banyak-banyak berzikir. Mana hari-hari yang sudah ditentukan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat ini, hari maksudnya adalah dari yaumu, yang disebut itu hari-hari pada 10 Zulhijjah, yaumul ashri min Zulhijjah, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu yang disebut hari-hari yang sudah ditentukan. Bahkan aja berburu sampai hari tasyriknya. Berarti para ibu dan bapak dari tanggal 1 nih kalau bisa banyak-banyak berzikir. Ya. Disebut wa yustahabbu al-adhkar. Banyak kita berzikir dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu berzikir kepada Allah, ya. Dan ziyadatan fi ghairihi, ya, dibanding dengan bulan atau hari-hari yang lain. Terlebih ketika masuk di tanggal 9 Arafah, tingkatkan zikirnya lagi. Kalau dari tanggal 1 Zulhijjah misalnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Misalnya kita baca 50, kita baca 100. Dan nanti pas tanggal 9 Zulhijjahnya tingkatin dia, ya. Apa 200, 1000, nah itu maksudnya.
Jadi dianjurkan. Makanya ada jemaah kita ya, kita yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ini dalilnya boleh. Cuma ditekankan jangan sampai di tanggal 8 atau tanggal 9 itu yang sangat masyhur dalilnya itu jangan ditinggal. Ya, sekarang kita niat mudah-mudahan ya hari Kamis lusa ya kita berada di tanggal 9 Arafah ya 9 Zulhijjah, maka kita niat puasa karena Jumatnya langsung Idul Adha. Nah, yang kita sampaikan malam ini para jamaah esensi berkorban menurut Islam. Esensi itu maknanya ya hakikat sebenarnya. Hakikat berkorban menurut Islam itu apa sih? Ya. Nah, kita rujukannya di sini kita mengambil surat Al-Hajj atau surat yang ke-22, kita kaji dari ayat 34 sampai ayat 38. Bisa para jamaah yang nanti dilihat Al-Quran surat yang ke-22 namanya surat Al-Hajj dari ayat 34 sampai 38. Ini hakikat berkorban Allah sebutkan. Apa firman Allah para jamaah? Walikulli ummatin, dan masing-masing umat ya, kullu itu kullu setiap masing-masing umat dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, ja'alna mansakan, kami telah jadikan mereka itu atau kami berikan kepada umat itu mansakan, cara untuk berkorban. Jadi korban itu sudah ada dari Nabi Adam ketika berkorban antara Qabil dan Khabil, yang diterima adalah korbannya Qabil. Ya. Itu korban. Nah, disyariatkan kita ya. Maka Allah menyebutkan masing-masing umat itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Apa hikmah tujuannya? Allah sebutkan la yadhkurusmallahi, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Ala ma razaqahum, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Min bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Maksudnya ayat ini apa? Pertama, tujuan hakikat orang berkorban itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah yang telah memberikan kita rezeki dalam ayat ini. Aduh, kenapa sih berkorban besok? Inilah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Bahkan Nabi menyebutkan, kalau ada umatku Allah berikan keluasan, kelapangan rezeki, terus gak mau berkorban, apa dalam hadisnya? Sono. Artinya jauh-jauh dariku. Jangan dekat-dekat di tempat ibadahku, kata Rasul. Sama para jemaah. Kita punya teman, contoh lah. Si Fulan punya teman 2. Yang satu namanya A, yang 2 namanya B. Itu si Fulan. Nah, kalau si A ini ketemu dengan temannya si Fulan, pagi, siang, sore, malam bebas, 24 jam bebas. Ya, mau kapan pun si A nelpon si Fulan, dipersilahkan oleh si Fulan. Berarti kan istimewa sekali si Fulan ini, si A ini. Lalu temannya si Fulan si B ini, kalau nelpon si Fulan susah banget. Kadang kalau ditelepon si Fulan nggak diangkat, dia lagi di jalan, ada aja sibuknya. Kalau dia mau ketemu sama si Fulan si B ini, ada aja alasannya si B ini nggak mau ketemu. Nah, bisa jadi ini ada dalam kehidupan kita para jamaah. Lalu kenapa kalau si A ketemu dengan si Fulan gampang, sementara si B ingin ketemu dengan si Fulan kok sulit sekali? Inilah contoh kalau kita menghadap Allah para jamaah. Ada di antara hamba Allah, sholat 5 waktu dia selalu tegakkan, bahkan dia bangun tengah malam. Itulah orang-orang yang Allah ingin ketemu dengannya.
Tapi ada orang yang nggak sholat. Ya, siapa itu? Itulah orang yang Allah sendiri nggak mau ketemu dengannya. Persis kayak si fulan tadi nggak mau ketemu sama si B. Makanya kita bersyukur para jamaah kalau kita hadir di majelis ilmu, hadir kita sholat berjamaah di musalla Nurul Iman ini, berarti kita ini adalah makhluk atau adalah umat Rasulullah pilihan. Allah menginginkan kita ketemu dengannya. Allah memperbolehkan kita ketemu dengan Allah. Sementara orang yang nggak sholat, yang nggak mau ibadah, Allah memang nggak mau ketemu sama dia. Jadi perlu bersyukur. Diberikan kita rezeki, terus kita berkorban di Idul Adha ini karena inilah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Itu tandanya Allah senang sama kita. Kalau ada orang dikasih rezeki tapi nggak mau berkorban, emang bukan dia nggak mau, Allahnya nggak mau. Ya, kayak si A dan si B tadi, bukan si B yang ingin nggak mau ketemu sama si Fulan, si Fulannya nggak mau ketemu sama si B. Tapi kalau si Fulan ketemu sama si A bebas kapan aja dah. Ya, makanya ada orang yang kapan aja ketemu sama Allah, ya, dia kadang sholat duha, ya, karena sholat itu disebut mi'rajnya orang muslim. Berarti bersyukur. Karena itu syukur yang sudah kita maklumi para jamaah, bukan hanya syukur bil qalbi di dalam hati, syukur bil lisan, syukur bil jarahi dengan amal atau dengan perbuatan. Maka tingkatkan syukur kita. Ya, kalau kita dikasih sehat, kalau hanya syukur alhamdulillah semua orang bisa. Ya, semua kita mungkin bisa, ada dapat rezeki alhamdulillah. Tapi supaya ada bedanya, kita yang suka ngaji, jangan, kalau kita lihat para ulama salafus sholihin, mereka bukan hanya syukur dengan lisan mengucap alhamdulillah, tapi dia langsung sujud syukur. Nah, sekarang meningkat syukurnya. Coba biasakan syukur itu dengan langsung sujud syukur. Mendengar anak-anak kita, putra putri cucu kita sehat walafiat, alhamdulillah, langsung sujud syukur. Begitu kita sampai di rumah, ketemu dengan istri, suami, anak kita sehat, alhamdulillah, jangan lupa sujud syukur. Itu tingkatan syukurnya udah tinggi. Yang ini jarang. Para ulama salafus sholihin semacam itu. Bahkan kalau dia bangun jam 2 nih, bangun dia jam 2 malam, alhamdulillah saya bangun jam 2 malam, langsung dia sujud syukur. Niatnya nawaitu sajdan lisyukri Allah. Saya niat sujud syukur karena Allah. Itu dalam hatinya begitu. Saya niat sujud syukur karena Allah, langsung syukur. Baca doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau sudah selesai ucapkan alhamdulillah ya Allah, saya bisa bangun tengah malam atas izinmu, terima kasih. Alhamdulillah itu kan bentuk ucapan terima kasih. Terima kasih ya Allah, Engkau perkenankan saya bangun tengah malam. Terima kasih ya Allah, Engkau perkenankan saya sampai di rumah ketemu dengan keluarga. Nah, ini ulama salafus sholihin semacam itu dia, Bapak. Syukurnya, ya. Makanya syukur ini kan, sujud syukur ini kan mutlak. Artinya apa? Mutlak ini bebas. Mau dalam keadaan wudu, mau dalam kondisi belum berwudu, mau ngadap kiblat, mau enggak ngadap kiblat, bebas dah. Nah, kayak dulu pernah dengar film apa dia? Raja Dawud ya, Roma Irama. Kan dalam film Roma Irama itu pernah dia keluar dari penjara, dalam film begitu keluar dari penjara langsung sujud syukur. Nah, sujud syukur kayak begitu. Bebas ya. Kita dapat rezeki, langsung sujud syukur. Nah, ini coba tingkatkan syukur kita, yaitu melalui sujud syukur sekarang. Ya, ini kita praktikan sekarang nih para jamaah. Tidak hanya syukur sebatas alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah rezeki saya gampang, alhamdulillah ya usaha saya maju. Coba Anda langsung sujud syukur. Kayak ada orang yang ngasih kita sesuatu, terima kasih ya. Aja. Tapi kalau ada yang ngasih dia bilang terima kasih ya, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Berarti berkali-kali luar biasa. Nah, seharusnya kita begitu dengan Allah. Terima kasih ya Allah,
Alhamdulillah ya Allah sampai malam ini saya sehat ya Allah. Alhamdulillah anak cucu saya sehat ya Allah. Berkali-kali. Jangan hanya sekali mengucapin alhamdulillah terus. Kapan lagi kau? Nah, jadi yang pertama hikmah atau tujuan atau hakikat daripada orang berkorban itu wa yazkur la yazkur ismallah ma razaqnahum, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ditanya, kenapa sih korban? Apa hakikat korban itu? Pertama, bentuk kesyukuran kita kepada Allah terhadap rezeki yang Allah berikan. Karena ketika Anda diberikan rezeki, Anda enggak meresponnya dengan kurban, maka Nabi menyebutkan, udah jauh-jauh sana, jangan dekat-dekat lagi. Sama kayak kita punya teman, kita tahu nih teman kita punya duit, ya, terus kita makan di warung, dia nggak mau bayarin kita misalnya, udah besok-besok jangan sama dia lagi dah. Nah kayak begitu, tahu duitnya banyak malah susah juga itu orang. Udah dikasih duit, dikasih rezeki sama Allah nggak mau korban. Makanya ibadah, ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha itu dengan berkorban. Boleh nggak saya melakukan ibadah yang lain pada hari raya Idul Adha? Silaturahim boleh, bersedekah boleh, tapi pada hari raya Idul Adha itu dan sampai hari tasyrik itu, amalan yang paling cepat kamu bisa mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan berkorban. Gitu. Makanya korban itu dari bahasa Arab hurufnya 3, huruf Qaf, huruf Ra, huruf Ba, Qurban. Yaqrabu kurban artinya qarib. Pak Ustadz, saya punya teman qarib, dekat artinya. Qarib itu apa? Itu bahasa Indonesia aja dekat. Qarib. Saya punya sahib qarib, berarti teman atau CS gitu. Besti. Iya, besti. Apa bahasa Inggris punya? Iya. Geng. Berarti apa? Kurban itu jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha. Apa sih artinya duit cuma 3.500.000? Insyaallah. Gitu kan? Lah, kita di musola udah berapa ekor sapi? Alhamdulillah. Satu. Alhamdulillah. Nah ini masih ada waktunya lah para jamaah. Satu ekor sapi. Aduh. Iya. Masih ada harapan. Salah dua. 4 ini ya. Siapa tahu besok kita belajar hikmah hakikat kurban ini. Jadi ada di otak kita para jamaah, kurban qarib dekat, jalan yang paling efektif. Sekarang kalau saya ngaji berangkat dari Gang Baru di sini, ya, jalan yang paling efektif menuju musola Nurul Iman supaya terhindar macet mana? Pasti saya akan tempuh itu. Kau lewat sono nanti macet, ya. Terlebih saya muter lewat Kalinda misalnya macet, ya saya tempuh aja lewat sini kan. Nah, jalan pintas. Jadi Idul Adha itu jalan pintas menuju cepat dekat dengan Allah hanya dengan korban. Cukup 3.500.000. Iya, itu kan. Kalau lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi sampai warna sapi gitu kan. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya. Nah, bacakan hadisnya. Ya, bahwasanya Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amala adamiyun min amali yaumin nahri. Tidak ada amalan yang ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Enggak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah min ihraqid dami, pada hari Idul Adha itu, kecuali menumpahkan darah, artinya korban. Ahabbu kalau orang ngaji itu disebut pakai isim takdir. Hanya amalan yang paling dicintai oleh Allah pada Yaumun Nahri. Yaumun Nahri itu artinya hari korban, hari Idul Adha, adalah menumpahkan darah, artinya berkorban. Innaha latati yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat
hewan yang kita korban, kambing atau sapi yang kita korban itu bifuru'iha, datang dia nemuin kita. Ya Allah, cuma dengan 3,5 juta datang nemuin kita. Ya Allah. Ya Allah. Rezeki ya Allah. Jel dah pokoknya kecil. Potong ayam, potong ayam. Tombe bebek deh. Saya nggak mampu korban Tombe bebek. nggak mampu saya korban sapi, saya korban ayam aja gimana? Berapa biji? Bisa aja pertanyaannya begitu ya. Ya Allah. Ibadah ada 2. Ada berapa ibadah? 2. Ada ibadah mah. Supaya ibadah haji itu ya jangan setahun sekali, 2 tahun sekali lah. Ya Allah. Supaya enggak terlalu banyak. Enggak bisa. Emang aturannya dari Allah bulan haji itu pada bulan Zulhijjah. Itu contoh ibadah mah. Tuh, paham kita? Yang enggak boleh, otak ini enggak bisa berfungsi, enggak boleh berkreasi. Aturannya akikah itu seekor kambing bagi perempuan, 2 ekor kambing bagi laki. Itu udah aturan. Boleh nggak saya berkreasi? Saya akikah dengan potong ayam. Ya udah nggak bisa. Kalau lebih bagus. Inilah. Kurban ukurannya 1 kambing, 7 sapi. Boleh nggak saya kurban pakai ayam, misalnya potong ayam? Emang aturan itu namanya ibadah makhluk. Jangan dipikir-pikir, jangan sok pinter begitu kan. Nyari aturan Al-Quran, nyari aturan hadis, nggak gimana begitu. Yang kedua ada ibadah gairu mahdoh, yang kita boleh berkreasi. Mana itu ibadah gairu mahdoh? Berdoa. Anda boleh, ya Allah, boleh, itu kreasimu sendiri, silakan. Mau nangis, mau apa, itu berkreasi. Gak mesti sesuai dengan Nabi menyuruh kita ya. Allahumma inna nas'aluka bidin wa afiatan fil jasad. Berikan kami ya Allah segar badan kami. Lalu kita berkreasi. Allah, boleh. Itu namanya kayak rumah loh, bebas berkreasi. Ya. Mau kayak apa kita berdoa, yang penting intinya Anda mampu, itu doa mengantarkan Anda untuk kekhusyuan dan menghindarkan Anda kepada riya, sombong, takabur dan lain sebagainya. Kalau berdoa di sini sambil nangis, khawatir sombong, jangan berkreasi. Kalau mau berdoa sendiri berkreasi di rumah, sepi, ya nggak ada orang yang nangis, saya apa, semua banget, bebas. Jadi ini ibadah yang sambil misalnya nangis, sambil nangis, ya Allah, ya Allah. Ini bagaimana? Ya, Duit kemana nih ya Allah, duit. lah pentingnya jujur gitu sama Allah, dibantu sama orang lain. Ya Allah, bagi saya duit ya Allah. Belanja, beli ini, beli itu, melulu, banyak utang. Enggak apa kalau kita ngomong ke orang lain, tapi kalau ngomong ke Allah, ya Allah. Ya Allah. Boleh. Jadi ini perlu dipahami, ibadah itu 2, ibadah makhluk yang kita nggak boleh berkreasi, lalu ibadah ghairu makhluk yang boleh berkreasi. Contohnya juga berangkat ke tanah suci. Itu ibadah ghairu makhluk berangkatnya. Kalau kita pakai ibadah makhluk, ya udah dari sini naik onta. Itu nggak boleh berkreasi namanya. Boleh perjalanannya, boleh ibadahnya di sana nggak boleh. Tawaf tetap 7 keliling. Nggak boleh saya berkreasi. Ada 3 aja dah, 3 kali berkreasi. Nggak boleh orang aturannya begitu. Nggak boleh guys. Ini aja lampu merah sudah ada, langgar mulu, nanti kalau ada dari polisi sudah begitu kan. Nah, amalan yang Allah cintai pada Yaumun Nahri hanya berkorban. Datang nanti jatuh kambing kita. Makanya kambing itu sapi yang kita korban, pilih yang segar. Jangan kayak wajib mau nanya saya tadi, Pak Ustaz, bagaimana ya? Kok yang dikorban kambingnya laki, sapinya laki melulu, nggak perempuan? Memang perempuan jangankan berkorban, ngalah aja nggak mau. Mereka begitu ya. Suka egois. Suka egois. Iya. Kodratnya perempuan, makanya jangan potong-potong kambing yang apa namanya, yang perempuan itu jangankan berkorban, ngalah aja
sapi yang datang kedua. Ya. Sama berarti. Tunggangan itu tandanya banyak amat. Insya Allah. Kayaknya dengerin. Ada ya Allah macam ya. Masya Allah. Nah inilah nanti sapi itu kambing itu datang kepada kita ya dengan tanduknya wasyari dengan bulu-bulunya. Ya, kalau bulunya bagus, tanduknya bagus, makanya nggak boleh beli sapi atau kambing yang buta. Iya. Nanti dia datang harus normal, periksa kesehatannya. Seger nggak sapinya nih, seger nggak kambingnya nih, ya supaya seger. Nah kalau kita mau misalnya berangkat namanya tunggangan, ya kita naik mobil dari sini misalnya, ya menuju Istiqlal. Ada yang di antara kita naik motor atau naik mobil tahun 1990. Ada yang naik mobil 2020. Ada yang naik mobil 2024. Ada yang naik mobil keluaran 2025. Jadi lebih cepat enak yang 2025 mobil baru. Masih gres. Nanti ada orang juga yang naik kendaraannya itu sapinya, ya kambing yang dia korban itu kalau nggak seger, itu makanya seger. Berarti boleh nggak saya korban sampai korban sapi sendiri? Bagus, bagus lagi. Supaya nggak ada yang bahasanya meliputin sendiri, bu, lega Emosin. Emosin lagi. Terus langsung itu. Nah itu. Jadi dia datang nanti di yaumal kiamah. Ya. Baik, tadi itu pertama hakikat daripada orang berkorban itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara menampakkan syukur kita pada hari Idul Adha itu yang paling Allah cintai hanya dengan berkorban. Meskipun boleh Anda sedekah. Karena kurban sendiri maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak saya korban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh. Ya. Pertama wajib kalau ada wasiat. Wajib kalau dia punya wasiat. Nah, nanti kalau bapak wafat, ya tolong lah ada duit di situ beli sapi buat korban saya, itu wajib. Mana? Tapi kalau enggak wasiat khilaf. Ada yang bolehin, ada yang enggak. Yang bolehin karena terhitung sedekah untuk mayit. Yang tidak membolehkan berpegang kepada hadis itu apabila seorang itu meninggal dunia terputus segalanya di antaranya wa waladun sholihun yad'ula, anak soleh. Saya berkorban, saya ekor sapi misalnya di musola Nurul Iman, secara langsung ibu bapak saya langsung mendapat pahalanya. Jadi lalu saya pakai yang mana? Ya terserah ibu bapak. Itu mau mengorbankan orang tua, mau pakai pendapat yang kedua, korban sendiri, tapi langsung secara otomatis ibu, bapak, nenek, kakek kita mengalir pahala untuknya. Ya, kalau yang membolehkan bentuk sedekah kepada si mayit. Misalnya orang tua kita meninggal, ya, terus saya bersedekah di musola Nurul Iman ini, sedekahkan ibu saya 1 juta rupiah. Ya sama dengan ukuran saya korban. Nah itu bentuknya sama. Ya, yang membolehkan dengan alasan itu. Yang tidak membolehkan cukup Anda berkorban secara otomatis ibu bapakmu langsung juga mendapat pahalanya. Ya, jadi masalah perbedaan segini ya udah ada di musola Nurul mau korban untuk ibu bapaknya atau mau enggak bebas. Yang penting bawa aja sapinya ke sini, bawa aja kambingnya sendiri, kambingnya ke sini siap, tukang potong sudah ada. Gitu. Ya. Jadi lalu bagaimana? Kalau saya misalnya belum akikah, ya belum akikah, nggak tahu orang tua dulu udah belum akikahin saya ya, udah belum akikahin saya, ragu tidak. Terus saya punya uang ini, mau berkorban atau enggak ini? Mana dulu akikah dulu, harus korban dulu. Kalau akikah itu itu kewajiban orang tua sebenarnya, bukan kewajiban kita. Tapi karena mungkin orang tua bisa dua penyebabnya kan. Dulu kita lahir mungkin uang orang tua ada, tapi dia nggak paham akikah itu apa. Akhirnya kita nggak diakikahin. Maklum namanya juga lahir balik gitu kan. Ya. Lalu yang kedua,
mungkin saat kita lahir memang benar-benar nggak ada duit orang tua, tapi dia paham ilmu akikah itu apa. Ya, ada dua penyebabnya. Bisa jadi saat kita lahir, ibu bapak kita duitnya ada, tapi nggak paham bab akikah sehingga kita tidak diakikahkan. Bisa jadi penyebab kedua, memang benar nggak ada duit walaupun paham bab akikah. Akhirnya sampai saat ini kita ragu. Dulu saya udah apa belum ya? Nah, Nabi menyebutkan, "Da ma yuribuka illa ma yuribu." Tinggalkan yang meragukanmu, berpindah ke tempat yang tidak meragukanmu. Daripada kita terus diselimuti rasa was-was, ya, udah belum, akikah saja. Akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Sementara kurban itu adalah sunnahnya bagi yang mampu. Korban akikah dulu berarti. Walaupun ada yang menyebutkan dengan akikah sekaligus dia bisa dapat yang namanya pahala kurban. Tapi kaidah usul fiqh menyebutkan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari permasalahan khilaf itu adalah sangat dianjurkan. Cari amannya gitu. Dia udah nikah dulu gitu. Ya. Lalu yang penting juga dalam berkorban ini para ibu dan bapak, kalau kita korban, ini sering mohon maaf para ibu dan bapak, jangan titip pesan. Saya korban sapi ya di Mushola Nurul Iman, tapi saya yang korban paha dua-duanya tercuma. Ya saya kan begitu orangnya. Mau rugi. Tinggal di palanya. Kalau kita berkorban, kan di sini yang berkorban itu orang yang mampu. Berarti Anda mampu. Mana yang dikasih oleh panitia terima. Karena banyak ini dia korban, dia mentang-mentang dia yang korban, memang ada haknya. Di sini lanjutan ayatnya, ayat yang ke-36 ya. Tetap dalam surat Al-Hajj tadi ya. Wal budnu, dan unta atau hewan yang mau kita korban itu, ja'alna lakum min sya'irillahi lakum fiha khair. Pertama tadi hikmahnya korban itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah terhadap rezeki yang Allah berikan. Lalu yang kedua, korban itu adalah bagian dari syiar Allah. Bagian daripada syiar Islam ini. Coba di antara penyebab agungnya Idul Adha, kalau ada hewan korban. Kita lewat di satu mushola, satu masjid sepi, emang nggak ada orang yang korban di sini ya? Nggak ada tanda-tanda orang Idul Adha. Ini Idul Adhanya kemarin apa besok? Gitu kan. Tapi kalau ada Idul Adha itu syiar. Ya termasuk syiar. Pihak air di dalamnya juga Idul Adha itu ada semacam kebaikan. Kita bisa berbagi. Karena itu hewan daging korban itu jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih nggak boleh nolak. Meskipun Anda kaya, nggak boleh ditolak, karena itu dari Allah. Anda diantarin oleh panitia, maaf saya orang mampu, jangan. Boleh, ambil, ya, kasih orang. Ambil, kalau memang enggak, nanti kasih yang miskin, yang membutuhkan. Memang benar Anda kaya, tapi ini apa? Nggak boleh kita nolak, ya. Boleh langsung ditolak, cuma ada. Panitia itu kan sudah dibentuk. Kasihan mungkin panitia sih, tolong ya antrin si RT ini, nomor ini rumahnya. Terus sampai di situ, oh saya ngantrin dia malah ditolak. Nah kan kepanitiaan yang tersebut berat tanggung jawabnya panitia para ibu dan bapak. Sedikit dia salah membagi, tanggung jawabnya dia yaumul kiamah. Makanya kalau disuruh di sini Mushola Nurul Iman patungan misalnya kambing atau sapi satu orang itu 3.500.000 tambahin. Jangan hanya 3.500.000 tambahin 3.600.000, 100-nya buat operasionalnya.
Ngertilah dikit, nggak usah disampaikan gitu kan. Jangan udah, saya nyari yang murah. Oh bukan di sini bukan 3,5 juta, saya nyari yang 3,4 juta. Nanti kasihan panitia, ambil dia potong ini kan dia perlu ngopi, gitu. Atau beli operasinya nganterin dia juga nanti di masing-masing rumah dikasih kupon diantar. Nah perlu, makanya ini harus lapang dada kita dalam berkorban. Kalau memang belum mampu nggak usah, tunggu mampu aja. Kepingin saya tapi ya sudah. Ya bagaimana cara yang terbaik supaya komunikasi, jangan pokoknya sampai ada hal-hal yang merusak khair di sini, kebaikan yang ada di dalam korban itu. Ya. Sampai tadi kalau kita dibagi, kita statusnya kaya tetap terima sebagai adab kita memuliakan, menghormati panitia. Nah kalau memang kita mampu, nanti baru kita kasih tetangga, sahabat, teman kita. Ya. Fadhkurusmallahi 'alaiha shawafan. Ya. Dan hendaknya dia menyebut nama Allah ketika sudah dikambing, sambil berdiri ini. Ya. Faida wajabat junubuha, apabila kalau sudah dipotong fakulu minha. Nah ini dalilnya. Makan sebagiannya. Anda berkorban boleh makan, tapi mesen itu jangan. Karena kurang adab. Dari segi hak Anda punya hak. Kita korban kambing, kita korban sapi di sini, punya hak kita. Tapi sekarang mayoritas nih, banyak nih sekarang pada mesen dia. Ya, saya kan korban di sini sapi. Nanti saya mau pesan palanya atau apanya, jangan. Kasihan tersinggung panitia. Panitia itu adalah bentuk musyawarah kita, hormati, muliakan dia. Kalau nggak ada dia yang panitia tugas ini memang bukan, tapi tanggung jawabnya bukan hanya di hadapan masyarakat, di hadapan Allah. Berat. Makanya sudah berat tanggung jawabnya dunia akhirat. Jangan lagi kita, kalau bahasanya apa? Jangan lagi kita recokin dia dengan saya bagian ini ya. Nah, udah mana yang kita dikasih? Sabina saya terima. Dan ikhlas supaya korbannya itu Allah qabul gitu. Wa atimul qani'a wal muhtar. Nah ini dia. Dan makan hewan korban itu yang kamu korban. Terus yang kedua, bagikan orang yang suka minta dan yang gak suka minta. Artinya yang mampu, yang miskin maupun yang kaya, bebas. Dia rakus banget, kaya, ambil banyak lagi. Memang ada dalilnya. Kaya miskin itu jamuan dari Allah. Iya. Nah inilah ya. Kadzalika sakharnaha la'allakum tashkurun. Jadi di antara dalam ayat ini bahwasanya hikmah daripada korban itu pertama bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu yang kedua itu bagian daripada syiar Islam. Lalu di antaranya juga ya, apa keutamaan kemuliaannya ini, bahwasanya kemuliaan keutamaannya jalan yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemuliaan keutamaannya adalah sebagai bentuk ketaatan anak kepada orang tua. Jadi hikmah dari korban itu kita melihat bentuk ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim ini disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Dari Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail seorang nabi, cucunya Yakub nabi, cicitnya Yusuf nabi. Jadi Nabi Ibrahim ini disebut Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Dia nabi, anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi, sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah kita melakukan korban itu sebagai bentuk ittiba, mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah mungkin kita buka sesi tanya jawab tentang sekilas korbannya, ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya. Ya, ada yang nanya. Pertama, ya. Sebagai panitia kan tanggung jawabnya berat. Iya betul. Itu kalau
kalau seandainya ada yang dititipkan tapi tidak sampai lama, itu kan tanggung jawabnya panitia itu dalam otomatis. Kedua, tadi itu bahwa kan tidak boleh pesan, tidak boleh dipesan sama siapapun lah gitulah, baik kepala atau kaki. Itu selalu saya sering itu karena kemarin saya bilang kan suka para sahabat itu kan kepala tuh kita nggak boleh kalau diganti sama siapapun. Kalau bisa di ini kan itu hukumnya nggak boleh kan gitu Ustaz. Terus kemudian yang satu lagi itu kan kaki juga kan harus dibagikan Ustaz ya. Tidak boleh dipesan-pesan gitu kan, ditumpuk semua. Dan tapi kalau satu lagi buat makan boleh nggak itu? Iya. Nah itu dia. Baik, ya. Yang pertama jika sudah sampai, ini kesampainya ngantarnya mungkin ini harus kita sudah kasih ini satu bungkus buat RT 2 nomor 3 udah sampai perhatiin pada si A nggak nyampe ya, si A ini masalah yang perlu di korupsi daging. Iya, maka di bengkok dia gitu kan. Korupsi Udah daging. pas dari awal ngeliat lurus jalannya, bingungan, nggak disampaikan. Belok. Nah, ini bukan para panitia sudah dipercaya, Iya. ya sudah menyalahgunakan kepercayaan. Nah ini yang perlu juga kita saling mengingatkan. Ya. Lalu yang kedua untuk pesan itu sebenarnya begini, bab tentang pesan ini, ya. Yang ditekankan dalam pesan memesan ini, ya, khawatir, ya, ibadah korban kita itu sia-sia. Sehingga sia-sianya itu membuat nggak dikabul oleh Allah. Karena status orang yang berkorban itu adalah statusnya dia mampu. Makanya kita lebih tertarik gitu Bapak Ibu ya. Korban di pelosok yang benar butuh-butuhin benar. Nah kalau kita tinggal di sini, kayaknya kalau kepingin makan kambing tinggal jalan ke Bogor. Iya, punya uang 100 kenyang. Coba perhatikan di kampus misalnya di Lombok, ya itu setahun sekali kalau mereka dapat makan daging, itu sebenarnya saluran untuk benar-benar pingin dia makan daging sapi, kambing di pelosok-pelosok itu. Nah kalau kita sesusah-susahnya itu 3-2 bulan kalau pingin tinggal berangkat ke Bungur mau sate kambing atau nggak perlu juga di Madura sate kambing, sate ayam, kayaknya udah sering begitu. Nah jangan lalu kita kita hanya berebut semacam itu diantisipasi, jaga. Sebenarnya kalau pesan itu selama kondisinya ya tidak ada yang tersakiti dari segi bolehnya gitu boleh. Cuma lebih banyak tersakiti, jadi hindari hal itu merusak korban. Ya. Nah lalu untuk ya ambilnya kita potong di sini, lalu separuhnya sambil ini masa-masa dulu tak betul silakan ini termasuk di sini kan? Iya. Makan seger dia potong nanti bagi-baginya, nah, gitu. Nggak masalah begitu dia awal mu'tar itu. Allah alam bisawab. Baik, mungkin ada lagi Pak. Kalau penerima Ustaz, mau non muslim muslim. Kalau dalam Islam itu kita diumpamakan si orang non muslim. Ya, lingkungan. Tapi ada kan kalau kembali ke zaman Nabi ada orang muslim kafir harbi ya, orang kafir yang tidak mengganggu kita maka diperlakukan seperti orang muslim ya Rasulullah. Orang kafir ya orang non muslim yang tinggal bersama kita tapi kita aman, damai dengan dia enak, marah bagi Nabi Rasulullah berbagi mereka itu sedekah. Cuman kalau kita yang dikasih hati-hati. Khawatir kita dikasih ayam kan dalam Islam kalau yang motong itu ya dia najis apa kan pakai. Nah kalau kita ngasih dia tuh nggak kenal mana yang najis sama yang enggak ya. Nah, jadi sih boleh. Iya. La yanallahu luhumha wa la dimamha ya. Nah, yang selanjutnya hikmah daripada korban itu Allah tidak mengendaki daging ataupun namanya darahnya. Ya
Allah inginkan adalah yanalu taqwa minkum, supaya ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia para ibu dan bapak tentang jelas bahwasanya tentang Idul Adha yang insya Allah 5 hari lagi kalau nggak salah kita akan masuk. Dan bulan Zulhijjah ini bulan yang mulia karena di dalamnya ada kita sholat Idul Adha, ada puasa Yaum Arafah. Nanti baru kita masuk tahun baru Islam bulan Muharram. Kita sambut tahun baru bulan Muharram, ya kita tampakkan, ya kita syiarkan. Allahu a'lam bishawab. Para ibu dan bapak yang kami muliakan, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kelebihan rezeki, ya. Allah berikan kita kemudahan dunia wal akhirah. Allah berikan kita keistiqomahan. Allah kuatkan iman takwa kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar adalah dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup ta'lim kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.